المؤلف الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Qala ya'lam anna lil 'abdi salasatu umurin hiya asma'u hasanati wa hiya 'amalu qalbihi wa huwa at-tasdiq wa huwa la yara wa la yasma' bal ya'lam wa 'amila lisanihi wa huwa sam' wa 'amila 'aqlihi wa huwa yara. Ketahuilah bahwa kita ini ya kepada hamba ini ada tiga perkara dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yang pertama, wahia amalu qalbi, yaitu amalan hati. Ya, wa huwa tasdiq, yang membenarkan. Wa huwa la yara, enggak kelihatan. Pekerjaan hati ya kagak kelihatan. Apa itu yang sering kita ucapkan? Sholli fardhu maghrib serta mustaqbil kiblat adakan makmuman lillahi ta'ala. Itu membuka niat. Apa itu? Talafuz niat ya. Jadi amalan itu termasuk amalan hati, yaitu niat yang baik. Niat yang baik itu adalah merupakan ya amalan hati yang kita, yang orang lain kagak tahu. Nah, kita harus berkehendak ya dengan niat yang baik. Wah, tahun malam ada niat mau ngapain? Mau bangun malam. Wah, besok niat mau ngapain? Puasa. Satu tahu ya. Besok saya mau mana? Oh, saya mau ziarah kubur. Oh, besok saya mau mana? Banyak niat-niat di dalam hati. Ya. Kalau kita kerjakan double lah niatnya. Udah niat juga dilaksanakan. Tapi ada niat hati, tapi nggak dikerjakan. Niatul mukmin khairun min amali. Kalau kontrakan saya laku, saya mau umroh. Mau juga kontrakan, masa mesti nungguin kontrakan $1,500, nungguin kontrakan ya, niat mau umroh itu, tahu-tahu pada laku-laku dan hampir kita mati. Nah itu nanti ada niatnya, kita ada. Jangan nggak niat, mau nggak niat pergi haji nggak ada, orang duitnya kagak ada. Yang namanya umat rukun Islam itu harus niat, nggak jadi kurang. Aku niat pengen pergi haji, tapi sambil nunggu apa? Sambil nyetor, ya, yang berapa itu? Jadi cari-cari ini. Wahwa tasdik, ya, wahwa yaitu la yara wa la yasma, nggak bisa dilihat, nggak didengar. Ya, banyak lamu kita tahu. Ya. Nah, hati adalah merupakan ciptaan Allah. Ya. Kalau binatang ada hatinya kan? Ada kan? Ada lah. Tuh, sapi dipotong kemarin. Ya kan di panitia. Hatinya bagi raka, ada hatinya kan? Ada. Kita ada hatinya kan? Ada. Hati kita ini urusan dokter. Iya. Wah, kenapa Pak nih? Kata dokter, oh penyakit liver. Apa liver? Hati. Orang dulu kena nggak liver? Enggak. Apa dulu? Sakit kuning. Apa makanannya? Layak. Tuh, baik nggak? Baik. Ya. Dan ada lagi hati nurani.
Allah nggak ciptakan binatang, nggak ada, hanya kita. Nah, kita lihat ya, itu hati kita. Wawan pasti dia mau menangkap apa dalam hati itu. Yang pertama adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Girang, ada orang kasih duit kita nggak banyak ya, 500.000, tapi emang kita lagi bokek banget kan udah nyulit ya, girang hati kita ya tuh. Kemudian hati kita itu berhitung ya, semua yang ditakdirkan dalam kehidupan ini yang menentukan adalah Allah. Kita pengennya kita takdirkan jadi orang begini, pengen kita kaya seperti Anu, pengen kita punya kontrakan seperti Anu, pengen punya kita motor seperti Anu, pengen kita punya mobil seperti Anu. Tuh hati-hatinya yang masih rumput dunia. Harusnya di mana? Pengen gua seperti Anu ya, supaya perjamaahnya kagak apa ya, kagak lelet. Pengen seperti Anu ya, sebulan hatam Quran. Pengen seperti Anu, Senin Kamis di jalannya. Pengen tuh ya. Nah, ini kita harus memperbaiki ya. Kita sudah semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Zaman azali sudah kita, umur kita, rezeki kita, mati kita, udah tinggal kita apa? Kita tugas kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga hati ini ibadah yang paling apa namanya? Yang paling baik. Husnuzon sama Allah, husnuzon sama manusia. Tapi hati juga ini bisa berbuat maksiat. Banyak maksiat hati, banyak. Di antaranya apa? Sombong. Ya. Kita pernah nggak sombong? Kayaknya pernah. Kita punya duit, ya, kita banyak istri kita, ajak kemana? Ke mall, disuruh jalan jalan-jalan, kayak punya duit ya, sombong gitu. Nah, ada kalanya manusia sombong dengan jabatannya, ya. Ada kalanya manusia sombong dengan hartanya, ada kalanya sombong dengan keturunannya, ada kalanya sombong dengan macam-macam ya, yang itu tidak perlu kita sombongkan. Kenapa? Semua jabatan, harta, keturunan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu nggak perlu. Maaf, dulu saya namanya anak muda ya kan, belum keturunan siapa, teman ini kan gitu nggak bisa ya. Nah, tahu ada seorang guru kayaknya dia ngerti apa itu dalam pengajiannya, apa artinya keturunan. Kalau ini kita belum bisa membenarkan diri kita ya, hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan yang lagi rame apa ini? Keturunan ya, keturunan habaib, keturunan kiai, keturunan orang kaya, keturunan pejabat ya, keturunan apa ya? Nah, ini emang udah zaman fitnah. Dulu aja perasaan kita masih kecil nggak ada tuh. Bodoh bid'ah nggak ada kan? Ziarah kubur bid'ah ada nggak? Nggak ada. Nah, ini bukan zaman fitnah. Nah, udah zaman fitnah. Ya, dulu nggak ada.
urusan. Kita keturunan kiai silakan, tapi kita harus apa? Bagaimana kita jadi keturunan kiai? Masalah kiai mabok. Ya, nah ini bapak-bapak yang sekalian, ya. Kalau kita ini, saya termasuk, udah dididik dari dulu cinta sama habaib. Kenapa? Karena memang dia yang mengajak, yang berdoain, ya. Ya. Bahkan yang kita ikuti bukan orang sembarangan. Dulu yang kita ikuti Habib Saleh, Habib Ali, Al-Habib. Bahkan kemerdekaan Republik Indonesia setelah itu mau memproklamirkan kemerdekaan, nginep dulu di rumah Habib Ali Kuitang. Nah sekarang diapain? Dihinain. Wah ini yang kita ikutin, ya. Nah, ada siapa tuh? Wah, naudzubillah, ya. Jangan-jangan memang benar-benar zamannya. Banyak lagi tidak. Wa huwa sawi wa amalu aqdaihi wa huwa yara. Dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anggota badan kita dan kita lihat. Ada orang punya kaki, dia jalan ke mana? Ke masjid. Itu amalnya dilihat orang. Kemudian tangannya, ya, dia bersedekah, itu dilihat. Ada lagi amalan daripada, ya, matanya, dia membaca Quran, memandang Al-Quran, membaca Al-Quran, ya. Kemudian amal daripada telinganya, orang lihat. Di itu lagi mendengarkan pengajian, berarti kita, nah, kuping kita sedang, ya, dari anggota badan kita menjadikan kewajiban. Oleh karena itu, ya, hati ini, ya, di dalam nasihat para ulama apa katanya? Ajari hatimu, ya, supaya tidak memandang rendah kepada orang lain. Hati kita tidak memandang rendah kepada orang lain. Kemudian, ya, ajari lidahmu tidak mengatakan yang menyakitkan. Kalau nyakitin orang, ya, itu macam-macam. Ajari tanganmu untuk berbuat kebaikan. Tangan kita, ya. Ajari kaki kamu untuk sering melakukan silaturahmi. Ini termasuk daripada apa namanya, amal-amalan, ya, agar jangan sampai jiwa kita ini berbuat maksiat. Waruya al-Hamid al-Zahid annahu qala man idda'ahu wa maulahu, siapa yang mengaku cinta kepada tuannya, min ghairi wa'arin, tanpa dia itu warok, ya. Warok itu api, ya. Kalau kita sembahyang api, ya, nggak mencuri. Orang yang paling jahat, pencuri yang paling jahat adalah pencuri di dalam sembahyang, ya. Belum sempurna rukuk dan sujudnya kayak orang makhluk gitu. Kalau berjamaah kan bareng, ya. Kalau sunatnya, mau buru-buruan, ada perluan, tapi orang ini adalah, ya, dia menjauhkan diri dari perkara yang syubhat, apalagi daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu amalan maupun termasuk dari mana.
Wa man yad'a hubba dukhulil jannah, siapa orang yang cinta pengen masuk surga min ghairi infaqi malin, tanpa memberikan harta, wa huwa kazzab, ini adalah pengakuan yang bohong. Banyak orang masuk surga dengan sedekah, sehingga Nabi mengatakan, ya Aisyah, ittaqin nar walau bisikki tamar, jauhin api neraka sekalipun kamu sedekah dengan separuh korma. Dalam arti, kalau kita sedekah ya jauh dari neraka, tentu akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa cara? Banyak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seperti kita kemarin sudah lakukan ya. Kita sayangi, kita cintai, kita santuni anak-anak yatim. Di mana Nabi tadi mengatakan man qabada yatiman ya fi sarabi aklihi wa sarabihi adkhalahu jannatal battah illa ayya malazan la yufar. Siapa orang yang mengurusin anak yatim, baik makannya maupun minumnya ya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya dengan sebenar-benarnya ya, selagi dia tidak melakukan perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu musyrik. Banyak bos-bos ya Cina ya, anak buahnya diapain? Dipergi umroh, tapi dia sendiri dia bukan orang Islam ya. Tuh bahkan ya Idul Adha tuh anak buahnya itu mengorban ya, nih mungkin apa ya, kebu satu sono kebu bodoh ini ya, yang begini ini ya, itu nggak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang tidak bisa diampuni oleh Allah, yaitu dia dalam keadaan kafir ya. Wa man ya'fu wa darajat, siapa orang yang pengen tinggi derajatnya tinggi di sisi Allah, min ghairi suhbatil fuqara, tanpa dia berkawan sama fakir dan miskin, bahwa kazzab, maka pengakuannya ini adalah dusta. Jadi yang kalau kita bergaul orang kaya, orang miskin, orang miskin. Kenapa? Kalau kita bergaul sama orang miskin, kita bisa bersyukur. Tapi kalau kita berkawan sama orang kaya, kita nggak pernah bersyukur. Ngapain? Karena dia lebih tinggi lagi hartanya kita ya. Wa man yad'u Nabi sallallahu alaihi wasallam ya min ghairi ya amali sunnati bahwa siapa orang yang cinta kepada Nabi tapi dia tidak jalankan daripada sunnahnya, bahwa kayak itu termasuk dia dusta. Nah, bapak-bapak ini sekalian, hati kita ini yang tahu hanya Allah. Sama siapa? Sama kita. Kita senang sama seorang ya, atau kita dekat sama seorang, yang tahu siapa? Kita sama Allah tahu. Tapi kalau manusia tahu, saya benci sama Haji Asim, ketemu Haji Asim, sini loh, kurang ajar, benci sama gua. Kenapa? Karena hatinya ditahu. Tapi manusia tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Ini hanya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang meneropong hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum wa ila amwalikum bal yanzuru ila qulubikum. Allah yang enggak memandang kita orang ganteng, orang kaya, ya, orang keturunan, ya, pejabat, ya, terus apa namanya, ya, banyak
tangannya semuanya. Tapi Allah nggak lihat, tapi Allah lihat dia punya apa? Dia punya hatinya, bersyukur ya atau tidak. Kalau diberikan sesuatu hal ujian, dia sabar atau tidak, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus pelihara hati kita, jangan sampai berbuat maksiat seperti sombong, hasud, dengki, riya dan lain-lain sebagainya. Dan kita jaga lidah kita, ya, jangan sampai lidah kita ini menyakiti orang lain. Apalagi yang kita sakiti dari keluarga kita, istri kita, anak kita, ya, apalagi bapak kita, ibu kita, semuanya. Dan harap kita bersyukur kepada Allah dengan memperlakukan seluruh anggota badan kita sesuai apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa jaga mata kita, kita bisa jaga telinga kita, kita jaga lisan kita, kita jaga tangan kita, kita jaga perut kita, kita jaga hati kita, kita jaga kaki kita dari perbuatan yang tidak direstui dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya sisa umur kita Allah berikan taufik kepada kita, anggota badan kita bisa berbuat baik sehingga mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dzambi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim.